Kalau tidak memiliki kartu ATM bagaimana Abah? Boleh dengan tempat penyimpanan uang. Siapa sih manusia yang nggak punya dompet? Nah berarti pakai dompet. Yang nggak boleh pakai KTP atau SIM, itu tidak boleh. Jadi artinya tempat penyimpanan uang itu biasanya kalau tidak di ATM, di dalam dompet. Jadi caranya begini. Di saat kita membaca sholawat, ATM atau dompet itu kita letakkan di hadapan kita. Dan setelah selesai membaca sholawat itu, kemudian ditiupkan ke ATM atau dompet yang kita miliki tadi. Nah, itu jika dayanya untuk disalurkan pada media atau benda penyimpanan uang untuk menarik keuangan. Itu tata caranya. Terus, jika dibacakan pada segelas air minum, itu juga manfaatnya akan sangat luar biasa, saudaraku. Bisa menjadikan obat atau sifat untuk mengatasi penyakit fisik maupun penyakit magic akibat gangguan dari sihir seperti santet, teluh, guna-guna, buhu, dan lain sebagainya, black magic. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan bacakan sholawat khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jannah Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sebelum kita lanjutkan, marilah untuk terlebih dahulu sama-sama kita menyampaikan shalawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku, sahabat Jannah Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang ada di judul video ini, inilah sholawat khusus untuk memanggil uang, kekayaan, harta benda. Walaupun tidak bekerja, Allah jamin hidupmu akan berkecukupan atau kaya raya. Tentunya hal seperti ini menjadi impian setiap manusia yang ada di dunia ini. Orang mana yang tidak membutuhkan materi, orang mana yang tidak ingin punya rumah, pengen harta berlimpah, punya usaha yang mapan, pengen jabatan yang mapan, dan selalu berkelimpahan dengan rezeki dari segala penjuru. Tapi sangat disayangkan, kadang itu hanya menjadi sebuah impian saja, keinginan yang tidak terwujud sampai saat ini. Hanya ingin, dan ingin hanya menjadi khayalan tapi tidak pernah terwujud secara kenyataan. Nah, pada kesempatan kali ini saudaraku, amalan ini atau sholawat ini khususnya untuk meminta uang atau meminta kekayaan kepada Allah secara langsung, tanpa kita harus bersekutu dengan syaitan, tanpa harus meminta bantuan dari tokoh spiritual atau dukun. Maka apapun yang kalian dapatkan nantinya akhirnya akan menjadikan suatu kekayaan atau harta yang melimpah dan berkah tentunya. Jadi mungkin saat ini ada yang ingin memiliki, pengen beli mobil. Wah, ini tetangganya punya mobil kok, kita selama ini belum. Mereka hidup berumah tangga bersekian tahun, kita sedangkan sudah punya anak besar-besar, bahkan sudah punya cucu. Ingin beli mobil Pajero, mobil Alphard dan sebagainya. Itu hanya keinginan saja, berandai-andai saja. Rumah kita seperti ini, pengenlah punya rumah yang layak, syukur-syukur rumah yang lebih bagus. Nah, hanya ingin saja. Tetangga atau teman saudara bisa beli ini beli itu karena mereka punya uang, kita hanya pengen saja tapi tidak memiliki uang. Jadi apa daya, hanya bisa menjadi khayalan dan angan-angan semata. Baiklah saudaraku, bagaimana cara mengamalkan sholawat yang namanya sholawat adrikiyah ini? Sholawat adrikiyah ini untuk penarik rezeki. Yang pertama yaitu cukup dibaca sebanyak 313 kali, 313 atau 1000 kali. Nah, dan yang lebih banyak lagi yaitu boleh maksimalnya dibaca sebanyak 4000 kali di setiap harinya. Itu akan lebih cespleng,
lebih jos, lebih mustajab. Ya, kalau bisa sampai di hitungan 4.000 kali. Dan tata cara mengamalkannya itu boleh dilakukan atau dibaca beberapa kali. Ya, tetapi yang paling utamanya jika dibaca atau diselesaikan itu 1 kali duduk saja. Nah, artinya sekali duduk kita bisa menyelesaikan dalam jumlah hitungan 313, 1000 atau 4.000 kali. Itu 1 kali duduk, itu akan lebih luar biasa hasilnya. Dan satu yang perlu dicatat, kalau dalam kondisi kepepet sudah mentok dengan usaha atau ikhtiar ini itu belum juga terwujud, silahkan. Sangat Abah anjurkan membaca sholawat ini sebanyak 1000 kali atau lebih bagusnya lagi 4.000 kali dalam sekali duduk. Ini sangat terbukti saudaraku, sangat terbukti sekali kedahsyatannya jika dibaca 1000 atau 4.000 kali. Ya. Itu sampai selesai. Dan berikutnya, yang kedua, caranya bisa dibaca 1000 kali pada setiap malam Jumat. Nah, yang mana sudah dijelaskan ini menurut Syekh Isa Al-Barawi. Jadi bagi yang tidak bisa mengamalkan secara istiqomah harian atau setiap hari, misalnya dikarenakan adanya banyaknya kesibukan, aktivitas, bekerja yang harus full day dari siang sampai malam, kadang malah sampai siang, boleh istiqomahnya itu dilakukan secara mingguan. Nah, atau rutin dilakukan dibaca seminggu sekali. Tapi ingat, tidak boleh harinya itu asal-asalan, harus pada posisi malam Jumat. Seminggu sekali dibaca 4.000 kali, itu pun harus di atas jam 12 malam. Itu juga boleh. Nah, kemudian yang ketiga, daya kekuatan sholawat yang dibaca itu boleh disalurkan kepada benda-benda, khususnya seperti apa? Kartu ATM. Ya, kartu ATM tentunya sudah tidak asing lagi. Hampir rata-rata semua orang memiliki kartu ATM. Kalau yang tidak memiliki kartu ATM bagaimana Abah? Boleh dengan tempat penyimpanan uang. Siapa sih manusia yang nggak punya dompet? Nah, berarti pakai dompet. Yang nggak boleh pakai KTP atau SIM, itu tidak boleh. Jadi artinya tempat penyimpanan uang itu biasanya kalau tidak di ATM, di dalam dompet. Jadi caranya begini, di saat kita membaca sholawat, ATM atau dompet itu kita letakkan di hadapan kita, ya. Dan setelah selesai membaca sholawat itu, kemudian ditiupkan ke ATM atau dompet yang kita miliki tadi. Nah, itu jika dayanya untuk disalurkan pada media atau benda penyimpanan uang untuk menarik keuangan, itu tata caranya. Terus jika dibacakan pada segelas air minum, itu juga manfaatnya akan sangat luar biasa saudaraku. Bisa menjadikan obat atau sifat untuk mengatasi penyakit fisik maupun penyakit magic akibat gangguan dari sihir seperti santet, teluh, guna-guna, buhu, dan lain sebagainya, black magic. Nah, itu juga bisa dengan menggunakan bacakan sholawat khusus ini. Kemudian yang berikutnya, harus tetap dibarengi itu dengan namanya ikhtiar, dengan 3 hal. Itu yang perlu diingat, bahwa kunci terijabahnya hajat atau keajaibannya dari sholawat adrikiyah ini itu ada 3 kewajiban pokok yang harus sudah diterapkan. Apa saja Abah Gusli? Yang pertama, harus ikhlas. Saudaraku, ikhlaskan dulu dalam mengamalkannya. Jangan merasa berat hati, ragu-ragu, sungkan, atau malas-malasan. Ya, ikhlas dalam mengamalkan atau membaca wasilah atau perantara sholawat adrikiyah ini. Ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku harus yakin dan percaya akan keutamaan keramat dan manfaat keajaiban dari sholawat yang dibaca ini. Bagaimana kita bisa meyakinkan Allah kalau kita sendiri tidak merasa yakin? Bagaimana doa kita bisa terijabah kalau kita sendiri doa kita tidak yakin untuk dikabulkan? Nah, itu kata kuncinya. Nah, kemudian terakhir,
Ini harus dipegang secara konsisten, yaitu istiqomah dan rutin. Itu adalah kunci dayanya karomah atau datangnya kemuliaan bagi yang mengamalkannya. Nah, itu 3 syarat atau 3 faktor yang harus saudaraku pegang. Nah, kemudian pasti saudaraku bertanya, iya Abah, ini harus dibaca Abah. Baiklah. Ini Abah bacakan, boleh didengar, nanti dicatat atau didengarkan kembali supaya tidak salah dalam membacanya. Nah, apa sholawatnya yang harus dibaca dan yang harus dihafalkan? Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kubiyadi kholat khilati adrikni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi kholat khilati ahdrikni. Itulah amalan atau sholawat yang harus saudaraku baca. Yang mana perlu saudara ketahui, arti dari sholawat itu sendiri itu adalah rahmat dan sejahtera. Kesejahteraan semoga tercurah kepadamu, wahai junjunganku, wahai utusan Allah. Peganglah tanganku sedikit sekali untuk upayaku, maka tolonglah aku, wahai Rasulullah. Itulah diantara artinya. Jadi saudaraku cukup mengamalkan ini dengan metode yang sudah Abah ajarkan ini, maka tunggulah dalam beberapa waktu kemudian atau setelahnya saudaraku akan merasakan sendiri manfaat dari sholawat ini. Ingat, sholawat ini banyak yang belum tahu dan banyak yang belum paham. Silakan dipraktekkan, maka yakinlah berapapun nilai hutangmu, ya, itu akan terlunaskan atas izin dan kehendak Allah. Dan apapun menjadi impian, harapan, cita-citamu selama ini tentunya akan terwujud. Sebuah impian akan menjadi kenyataan atas izin dan kehendak Allah. Dan khusus untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon keikhlasan hatinya untuk bagi yang ingin mengamalkan amalan ini supaya lebih bisa bermanfaat, lebih mustajab dan menjadi barokah untuk kita semuanya, khususnya untuk saudaraku itu sendiri. Silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, menekan tombol like dan berikan komentar positif dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan khusus untuk yang pada kesempatan kali ini yang Abah bicara pada saat ini, yang sudah menekan tombol subscribe-nya, Abah doakan apapun menjadi hajat, tujuan, niat dan keinginan saudaraku saat ini yang belum terijabah, yang belum terwujud, yang belum terkabul, Abah doakan atas izin dan kehendak Allah dalam waktu secepat-cepatnya, maka apapun yang menjadi doa atau hajat keinginan saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tentunya sebagai manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Terima kasih juga Abah Gus ucapkan telah menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata, Abah Gus akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.